Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Triska Susila Nindya SKM MPH selaku dosen pengajar mata kuliah survei konsumsi pangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lika Syah Pramadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas literatur review mengenai diet quality. Berikut ada identitas jurnal yang mana saya menggunakan jurnal yang berjudul The Relationship of Physical Activity and Dietary Quality and Diabetes Prevalence in US Adults Finding from Nanes 2011 sampai 2018 dengan tahun publikasi yaitu Agustus 2022. Berikut yaitu ada latar belakangnya yang mana DMT-P2 itu meningkat secara global yang berkaitan dengan pola makan rendah gizi. Healthy Eating Index atau HEI menilai kepatuhan terhadap gizi seimbang. Studi ini tuh menilai hubungan antara kualitas diet HEI 2015 dan prevalensi diabetes pada orang dewasa di Amerika Serikat. HI sendiri itu menilai kesesuaian pola makan dengan perubahan gizi USDA dan HHS 2015 sampai 2020 dengan skor 0 sampai 100. Skor tinggi itu menunjukkan kualitas diet lebih baik. Tujuan penelitian sendiri ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kualitas diet berdasarkan skor HI 2015 dengan prevalensi diabetes pada populasi dewasa dengan mempertimbangkan faktor sosiodemografi dan status berat badan. Untuk repetisi itu pengukuran HI dilakukan dengan 2 kali 24-hour vertical dari data NANES dan USDA sehingga setiap responden dinilai 2 kali untuk memperoleh skor yang lebih akurat dan mengurangi bias variasi asupan harian. Selanjutnya adalah karakteristik sasaran, yang mana karakteristik sasaran ini yang pertama, orang dewasa berusia lebih dari 18 tahun, memiliki data lengkap terkait aktivitas fisik dan diet, tidak sedang hamil, memiliki data kadar glukosa puasa atau glykohemoglobin, dan tidak termasuk kategori berat badan kurang. Untuk jumlah sampelnya sendiri yaitu dari total 39.156 responden sebanyak 15.574 orang memenuhi kriteria inklusi. Untuk metode penelitian sendiri itu yang pertama, data asupan makanan diperoleh dari 2 kali 24-hour vertical. Yang kedua, setiap responden diwawancara untuk mencatat semua makanan dan minum yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Yang ketiga, data dikonsumsi kemudian dikonversi menjadi kelompok pangan dan zat gizi menggunakan Food Pattern Equivalent Database. Yang keempat, hasil data asupan itu digunakan untuk menghitung Healthy Eating Index yang mencakup 13 komponen. Yang kelima, setiap komponen diberi skor antara 0 sampai 5 atau 0 sampai 10 dengan skor total maksimum 100 poin. Dan yang terakhir, berdasarkan distribusi skor, responden dikelompokkan menjadi kualitas diet tinggi dengan skor high lebih 60,1 dan kualitas diet rendah apabila skor HEI kurang dari atau sama dengan 60,1. Selanjutnya yaitu analisis data, yang mana analisis dilakukan menggunakan berat sampel NANES agar hasil mewakili populasi nasional dan diolah dengan SAS pada versi 9.4. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, dan skor HAI, sedangkan uji T dan C-square digunakan untuk melihat perbedaan antar kelompok. Sedangkan yang terakhir, regresi logistik berganda menilai hubungan antara kualitas diet HAI dan prevalensi diabetes dengan penyesuaian faktor demografi, sosial ekonomi, dan status berat badan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yang mana dari 15.674 responden, 13%-nya itu menderita diabetes, yaitu 10,2%-nya terdiagnosis dan 0,8%-nya belum terdiagnosis, serta 31,8%-nya memiliki kualitas diet tinggi berdasarkan HI 2015. Tidak ditemukan hubungan signifikan antara kualitas diet dan prevalensi diabetes secara umum, namun responden dengan kualitas diet tinggi dan gaya hidup sehat seperti aktivitas fisik cukup dan berat badan terkontrol cenderung memiliki risiko diabetes lebih rendah. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kualitas diet yang baik berperan dalam pencegahan diabetes bila dikombinasikan dengan faktor gaya hidup sehat lainnya. Selanjutnya itu ada validitas, yang mana HI itu merupakan alat yang valid dan reliable untuk menilai kualitas pola makan berdasarkan kepatuhan terhadap Dietary Cleanliness per American. Penelitian itu menunjukkan korelasi tinggi antara skor HI dan asupan gizi aktual maupun biomarker seperti vitamin C dan karotenoid. Dibandingkan AHI, DAES, dan MDS, HI itu lebih kompresif karena mencakup komponen gula tambahan, natrium, lemak jenuh sehingga sesuai untuk pemantauan pola makan populasi. Namun, indeks lain seperti AHI itu lebih kuat dibanding HEI dalam memprediksi risiko penyakit kardiovaskular dan mortalitas. Selanjutnya itu ada kelebihan, kekurangan, serta mengurangi bias, yang mana kelebihannya sendiri yang pertama, mudah dibandingkan antar populasi karena banyak digunakan dalam survei nasional seperti NANES. Yang kedua, menggunakan metode penilaian diet yang valid dan komprehensif. Yang ketiga itu mengidentifikasi kekurangan pola makan seperti rendahnya sayur atau tingginya gula. Untuk kekurangannya sendiri yang pertama yaitu data asupan berasal dari self-report 24-hour vertical yang rentan bias. Yang kedua, HI tidak menilai porsi atau total energi konsumsi. Yang ketiga yaitu berbasis pedoman gizi Amerika Serikat sehingga perlu penyesuaian untuk konteks negara lain. Mengurangi biasnya sendiri yaitu dengan melakukan recall lebih dari 2 kali pada hari berbeda untuk hasil lebih stabil. Yang kedua, memberi pelatihan enumerator dan panduan standar agar data konsisten. Dan yang terakhir itu melakukan uji reliabilitas dengan membandingkan hasil antar recall.
Sehingga dapat disimpulkan, penelitian itu tuh menunjukkan bahwa skor HI 2015 tidak berhubungan signifikan dengan prevalensi diabetes. Namun, individu dengan pola makan berkualitas tinggi itu cenderung berisiko lebih rendah. Oleh karena itu, menjaga kualitas diet dan memperbanyak buah, sayur, biji-bijian utuh, serta membatasi gula dan lemak jenuh itu tetap penting untuk pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Berikut ada beberapa referensi yang digunakan selama penyusunan literatur review. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.